Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini cerah, nggak mendung. Kalau mendung aja semangat dan tetap optimis, apalagi waktu cerah. Harus tetap semangat dan optimis. Tetap hanya di hanya cerita. Oke, saya cerita ini agar saya nggak burn out. Jadi saya berbagi aktivitas saya hari ini. Seperti beberapa semester yang lalu, terutama di awal tahun ajaran atau mengawali semester yang baru, tentunya anak-anak kita ajak untuk refleksi diri. Nah, salah satu refleksi dirinya tujuannya untuk membuang unek-unek ya, unek-unek atau masalah-masalah terpendam yang mungkin selama ini mereka pendam, mereka coba simpan sendiri tanpa diceritakan, dan itu akan berpotensi penyakit, baik penyakit perilaku maupun penyakit mental ataupun penyakit fisik juga, bila mana tidak segera ditemukan solusi yang positif. Maka dari itu tadi itu tajuk topik dari aktivitasnya yang bernama surat cinta untuk Pak Do gitu ya. Jadi surat cinta ini berisikan sampah-sampahnya anak-anak. Sampah-sampah yang selama ini mereka pendam akan berpotensi penyakit, berpotensi masalah lanjutan yang lebih buruk lagi, makanya mereka harus buang sampahnya. Sampah apa yang dimaksud? Masalah-masalah yang terpendam tadi itu. Jadi ada media yang namanya surat cinta untuk Pak Do ini. Mereka bebas untuk menuliskan apa saja, masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, ataupun masalah karir. Jadi mereka bebas. Nah, saya nggak akan share semuanya karena nggak boleh juga saya share karena ini sangat rahasia. Jadi mereka saya kasih awalan, setiap orang punya masalah, tapi nggak semua orang mampu untuk menceritakan. Padahal cerita itu penting. Kalau nggak ceritakan akan jadi sampah. Sampah kalau disimpan terus jadi apa? Jadi penyakit gitu. Makanya sampah harus dibuang, tapi buangnya harus di tempat yang tepat. Itu pesan utamanya. Maka dari itu mereka nulis surat cinta untuk Pak Do ini, masalah-masalah yang mereka sedang alami, yang mungkin pesan-pesannya nggak tersampaikan kepada orang tua, kepada orang terdekat, atau mungkin pada dirinya sendiri. Gitu. Dan sifatnya rahasia. Awalnya sulit sekali untuk mereka mengungkapkan, masalah apa ya Pak? Masalah apa ya Pak? Saya kasih masukan lagi. Ketika kamu mau buang sampah, apakah kamu harus harus memikirkan sampah itu? Enggak kan? Enggak perlu dipikir, udah buang aja, tulis aja sudah. Gak perlu terlalu dipikirkan, udah tulis aja. Akhirnya banyaknya nulis. Nah, yang ingin saya share adalah remaja seusia itu masalahnya cukup berat. Bahkan ada beberapa anak yang kayaknya nggak cocok deh di usia itu mendapatkan masalah ini gitu. Kayaknya ini masalahnya level dewasa deh. Anak sekarang kenapa banyak tahu hal-hal yang harusnya mereka nggak tahu ya. Harusnya mereka nggak perlu dengar, harusnya mereka nggak perlu lihat, harusnya mereka nggak perlu ngalami, nggak perlu merasakan. Kenapa seusia itu buru-buru mengalami gitu fenomena di rumah atau fenomena di luar sana, sehingga mereka yang misalkan kapasitas otaknya itu misalkan segini gitu ya, mereka mendapatkan masalah yang nggak sesuai dengan wadahnya, itu tumpah, ya kan? Itu tumpah, akan berpotensi ke penyimpangan perilaku lah, yang lain itu apa ya? Itu harus jadi perhatian kita semua, baik pendamping akademik maupun di rumah gitu. Kita harus sama-sama introspeksi apa yang kurang gitu.
Ada juga beberapa anak yang ingin ngomong kepada orang tuanya, saya sayang sama ibu, saya sayang sama ayah, eh, berikan waktu sama kami, berikan waktu pada kami sedikit gitu. Kenapa ucapan itu jadikan unek-unek buat mereka gitu? Nah, kenapa mereka nggak mampu untuk ngomong itu gitu? Kan riskan banget. Harusnya kan anak kan bisa gitu ya, langsung ngobrol. Ya, aku sayang sama ayah, aku kangen sama ayah, aku pengen ngobrol sama ayah. Kapan ayah ada waktu? Kan mudah harusnya seorang anak itu ngomong seperti itu kepada ayahnya atau kepada ibunya. Tapi kenapa anak-anak ini enggak gitu? Apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak itu tidak mampu untuk ngomong sekedar, ayo ngobrol sama saya, ayo aku sayang sama ayah sama ibu gitu. Miris kan? Dan anak-anak sekarang itu tadi saya bilang, harusnya tidak mendengarkan informasi yang belum semestinya gitu loh. Ini masih remaja awal gitu. Masih usia 12-13 tahun atau 14 tahun gitu. Mereka mendengarkan hal-hal yang nggak semestinya, permasalahan orang dewasa gitu. Kenapa harus Anda share ke anak-anak Anda gitu? Ketika anak-anaknya bermasalah, orang tuanya sih tinggal marahin, tinggal hukum. Kan nggak fair buat anak-anak, nggak adil buat anak-anak. Saya baca surat cinta ini dari anak-anak. Masalahnya, wow. Makanya saya buru-buru share di video ini. Saya nggak mau burn out. Mereka harus buang sampah. Tempat sampahnya saya. Nah, tempat sampah harus mengolah sampahnya kan. Mana yang harus diredam dan mana yang harus diterima. Tentunya mereka-mereka yang akan bermasalah berat akan saya tawarkan untuk konseling lanjutan atau pendampingan psikologis yang lain sehingga masalah yang mereka pendam selama ini tidak berdampak. Cukup hanya sampah saja. Itu mungkin hanya cerita hari ini. Saya nggak mau burn out, makanya saya share kepada Anda semua. Saya juga orang tua, saya juga punya anak. Saya nggak ingin anak saya jauh sama saya, baik fisik maupun psikologisnya. Tapi itu nggak mudah kan? Nggak mudah, tapi harus diusahakan. Buat Anda semua yang punya anak, yuk luangkan waktu yuk dengan anak kita. Dan jangan biarkan mereka melihat, mendengar, merasakan situasi atau informasi yang mereka harusnya nggak mendengarkan itu gitu. Semoga semua paham apa yang saya omongkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.